Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik para siswa, di pertemuan kali ini kita masuk ke KD 4 atau bab keempat dalam urut-urutan kurikulum COVID-19 ya, yakni berkaitan dengan GGL induksi. Nah, ini saya kemungkinan akan membelahnya menjadi 3 atau 4 kali pertemuan tergantung dari daya serap siswa yang saya ajar pada kali ini ya. Kemudian materi ini itu adalah materi yang ada kaitannya erat sekali dengan di KD sebelumnya. Kalau KD sebelumnya kita kan membahas tentang medan magnet dan gaya Lorentz ya. Nah, medan magnet dan gaya Lorentz itu akan banyak disinggung pada materi ini, bahkan itu adalah inti dari materi ini. Sehingga materi sebelumnya harus dipahami dengan sebaik-baiknya sebelum kita menuju ke GGL induksi ini. Baik, supaya tidak berpanjang lebar, saya mulai saja. Kita mulai dari pengenalannya dulu ya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi saya kenalkan dari arti katanya. Ini KBM tadi ya dengan kelas sebelumnya, tetapi belum selesai karena ya waktu habis sehingga soal ini belum terselesaikan. Semoga dengan kelas ini bisa terselesaikan karena kita mulai tepat waktu ya. Kalau dengan sebelumnya tadi 10 menit kita menunggu siswa tuh. Baik, arti kata dari GGL induksi. Kita lihat ya, GGL induksi. Jadi dia terjalin dari kata GGL dan induksi. GGL itu sendiri adalah gaya gerak listrik atau dia disebut sebagai tegangan listrik ya. Kalau dalam apa namanya hukum Kirchhoff kemarin tuh kan kita gambar E gitu ya, gambar E. GGL induksi itu maksudnya adalah E yang kita ketika belajar hukum Kirchhoff yang pertama dan kedua, terutama yang kedua. Bentar ada yang masuk tadi. Ya, baik. Saya lanjutkan. Aduh, ada lagi nih yang masuk. Iya, semoga sudah lengkap. Masih 3 siswa yang belum hadir. Jadi GGL induksi itu tegangan listrik atau yang di Kirchhoff itu E seperti ini ya simbolnya. Lalu induksi itu apa? Induksi dari kata induksi itu artinya adalah stimulasi atau rangsangan, ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara harfiah itu ya, secara sesuai dengan etimologi bahasanya, itu GGL induksi adalah gaya gerak listrik yang disebabkan karena stimulasi atau rangsangan. Itu kalau hanya sekedar arti kata saja. Tapi kalau kita perluas atau perjelas lagi, arti sesungguhnya itu ini ya, yaitu perbedaan tegangan pada ujung-ujung kumparan yang disebabkan karena adanya induksi elektromagnetik. Jadi adanya perbedaan tegangan berarti menciptakan tegangan listrik ini pada ujung-ujung kumparan ya yang disebabkan karena stimulasinya adalah elektromagnetik. Nah, stimulasi atau rangsangan yang mana yang dimaksud? Nah, rangsangan atau stimulasi itu ada dua kemungkinan atau dua hal. Yang pertama, yang A ini adalah memutar kumparan di dalam medan magnet B, ya. Jadi ini ada medan magnet utara dan ini medan magnet selatan ya. Ini dari bekas dari kelas sebelumnya ya, nggak usah saya hapus nih. Jadi saya tinggal meneruskan saja ya. Sehingga lebih waktunya insya Allah lebih apa ya, lebih tercukupkan insya Allah semoga ya. Jadi ini medan magnet kutub utara, ini kutub selatan ya. Maka dengan sendirinya terciptalah garis-garis medan magnet yang berarah dari utara menuju selatan, yang merah ini, ya, yang saya gambar merah ini. Maka dari utara keluar, selatan masuk. Ini yang merah, ya. Nah, kemudian kalau kamu punya kumparan itu ya apa ya kawat yang dililitkan seperti ini dibuat kotak seperti ini misalkan ya. Lalu kamu tempatkan pada medan magnet itu ya, daerah yang di situ ada medan magnet yang melewati dan kumparan itu melintas secara tegak lurus terhadap medan magnet tersebut. Nah, kalau kumparan itu dihubungkan dengan kawat lagi dan kawat ini dihubungkan dengan
ya lampu misalkan ya. Nah, kalau ini kumparan kamu apa namanya putar begitu ya seperti dinamo sepeda itu kan sebenarnya ini kasusnya ya. Kalau diputar maka ini lampu ini akan menyala gitu loh ya. Nah, ini yang disebut dengan stimulus atau rangsangan yang menyebabkan ketika kumparan itu diputar di dalam medan magnet B, maka pada kumparan itu akan terjadi perbedaan tegangan sehingga dialiri arus tapi arus induksi. Nah, karena dialiri arus induksi ini yang warna hijau itu ya, maka nanti um, kawat ini ya, kawat yang dihubungkan pada kumparan itu bisa menghantarkan arus induksi dan akhirnya menyalakan lampu yang dipasang pada kawat tersebut. Jadi seperti pada sepeda, dinamo sepeda itu, kalau kalian naik sepeda, kayu sepeda yang biasanya ditaruh di depan tuh yang kayak botol kecap itu ya, bentuknya yang ini sepeda gitu ya, nah bentuknya bisa bulat ini, nah kayak gini ada botol kecap gitu ya, semoga. Nah lalu ini kalau kalian kayu sepedanya itu ya, kayu sepedanya itu ini kan jari-jari gitu ya, nah ini ada semacam dinamo yang dipasang di pinggir roda. Nah, ini kalau kamu putar, artinya sebenarnya kamu menggerakkan kumparan yang ada di dalam sistem itu yang didekatkan dengan roda sepeda itu sehingga lampu yang ditaruh di depan kalian itu di leher sepedanya itu bisa menyala. Itu adalah contoh dari aplikasi stimulasi yang terjadi pada GGL induksi yang ini ya, yang tipe A ini. Kemudian yang B, tadi yang A ya, yang A tadi adalah memutar kumparan di dalam medan magnet B. Jadi medan magnetnya itu permanen, kumparannya yang diputar, gitu. Sekarang yang B. Yang B ini kebalikannya. Jadi kalau yang B itu stimulasinya adalah ada kumparan yang sudah permanen, jadi kumparannya nggak berputar sekarang nih. Justru yang digerakkan adalah medan magnetnya. Jadi digerakkan keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jika kumparan itu dihubungkan dengan galvanometer atau dihubungkan dengan sumber lampu misalkan, ada lampu ditaruh di sini ya, misalkan gitu, ada lampu di sini gitu ya. Nah, nanti ketika kumparannya itu apa kok kumparan sih? Medan magnetnya itu digerakkan keluar masuk, maka lampu ini bisa menyala gitu loh. Nah, itu artinya stimulasi yang diberikan yaitu berupa menggerakkan medan magnet di dalam kumparan. Itu adalah stimulasi kedua yang tadi saya sampaikan, yaitu apa sih stimulasi yang diberikan ketika kita menciptakan GGL induksi. Jadi ada dua ya, saya ulang lagi, yaitu menggerakkan kumparan di dalam medan magnet, dan yang kedua menggerakkan magnet di dalam kumparan. Ya, yang bagian ini ya menggerakkan magnet di dalam kumparan nanti akan ditemukan bahwa galvanometer itu bisa berputar atau apa ya, atau bergerak, jarumnya bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke kiri, bergerak ke kanan ketika masuk, bergerak ke kiri ketika dia keluar. Jadi si magnet itu dimasukkan, dikeluarkan, dimasukkan, dikeluarkan dan seterusnya sehingga jarum galvanometer itu juga bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri tergantung dari medan magnet yang dikeluar masukkan itu. Sampai di bagian sini ada yang mau ditanyakan tentang pengenalannya? Ibu, maaf, saya boleh nanya? Silakan. Yang untuk yang tipe B itu harus utara kan di depan, Bu? Atau kalau selatan di depan juga bisa magnetnya? Bisa utara, bisa selatan, bisa utara. Tidak harus utara selatan. Ya. Jarumnya juga berbeda ke nanti ininya? Ya, akan berbeda pada arahnya. Ya, akan berbeda pada arahnya. Oke? Baik, Bu. Baik. Ada yang lagi? Ada lain lagi yang ingin disampaikan mungkin? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Boleh? Halo? Ya, Bu. Oh, baik. Sekarang saya menuju ke... Nah, ini. Jadi pada saat kita belajar GGL induksi, kalian akan dipertemukan dengan ada satu besaran baru, yaitu yang bernama flux magnetik. Sebentar, ini saya paskan dulu ya layarnya. Ya, flux magnetik atau simbolnya itu seperti ini, ya. Ini kita kalau membacanya itu huruf Yunani juga, membacanya adalah V.
ya V. Bukan P ya. Kalau P itu ini P itu ini adalah P ya. Kemudian kalau ini adalah V, ada lagi tuh nanti ini adalah psi gitu ya. Jadi kadang saya sendiri kadang kebolak-balik antara antara ini ya, kalau saya terbalik-balik antara psi dan v ya, ini v ya, v gitu. Nah, itu huruf Yunani. Saya hapus lagi ya supaya nggak rame apa namanya coretan. Jadi flux magnetik atau V adalah didefinisikan sebagai ini banyaknya garis-garis medan magnet B yang menembus permukaan bidang A secara tegak lurus. Yang perlu digarisbawahi ini adalah tegak lurusnya ini. Ya, itu adalah definisi yang melatar belakangi apa yang dimaksud dengan flux magnetik atau V ini. Jadi kalau kita gambarkan secara visual ya seperti ini. Oh sebelum itu didefinisikan lagi bahwa V itu adalah B kali A kali cos theta. Theta itu adalah sudut antara medan magnet B dengan bidang normal ya. Sudut antara medan magnet B dengan bidang normal. Nanti kita pelajari yang bidang normal yang kayak gimana. Jadi sebelum ke persamaan ini ya kita visualisasikan. Jadi kalau ada ada bidang A, ini bidang A, mata kita ada di sebelah menyerong agak ke kiri ya. Jadi penglihatannya jadi 3 dimensi begitu. Nah, bidang A itu ada medan magnet yang berarah dari atas ke bawah. Berarti kalau berarah dari atas ke bawah, jadi panahnya itu menembus seperti ini nih ya, kamu lihat panah merah, kemudian menembus ke bidang A tersebut. Jadi kalau ada B dari atas ke bawah, berarti utara mestinya di atas ya, karena utara keluar ya, ini utara, kemudian yang ini adalah selatan, maksudnya begitu tuh, tapi nggak digambar gitu. Dipahami saja bahwa ada B yang berarah menembus A dengan arah seperti itu, berarti artinya utara di atas, di bawah itu selatan, karena utara keluar, selatan masuk, gitu maksudnya. Nah, jadi inilah penggambaran yang disebut sebagai flux magnetik. Flux magnetik atau P adalah banyaknya garis B ini ya yang menembus pada permukaan A. Ada berapa jumlahnya ini? Nah, itu yang dimaksud dengan flux magnetik. Kalau A-nya lebih lebar lagi, 2 kali ya berarti kalikan 2. A-nya 2 kali dari semula. Kalau 3 kali berarti 3 kali dari semula. Kalau A-nya semakin besar, maka otomatis V-nya juga akan semakin besar pula. Itu kalau penggambaran dia dari sudut sebelah sumbu apa ya ini sumbu Z ya. Kalau kita menggambarkan pada sebelah sumbu X ya, ini kan berarti sumbu X, sumbu Y, sumbu Z kan gitu ya, X, Y, Z gitu ya. Kalau ini mata kita ada di sumbu, nah ini nih maksudnya nih, maksud saya begitu. Mata kita ada di sumbu Z ya, sekarang mata kita ada di sumbu X nih maksudnya. Nah, jadi ada bidang ya, ada bidang yang vertikal seperti itu, lalu ada medan magnet berarah dari utara ke selatan, berarti ini utaranya tuh, ini utara, sana selatan ya. Karena utara itu keluar, selatan masuk. Nah, jadi jumlah B, garis gaya B yang melewati A, itu yang disebut sebagai flux magnetik atau V. Gitu ya, itu dulu ya yang dipahami ya. Nah, kemudian tadi kita menyinggung tentang adanya yakni bidang normal, ini bidang normal. Ya, ada istilah bidang normal. Jadi saya sorot dulu ke bawah. Bidang normal itu adalah bidang yang tegak lurus terhadap bidang A. Nah, ini apa namanya? Visualisasinya seperti ini nih. Jadi ada bidang A, mata kita berarti berada di sini ya, mata kita ya. Berarti pada sumbu Z ya, mata kita pada orientasi sumbu Z. Nah, bidang A itu ketika kita gambarkan pada horizontal seperti ini ya, 3 dimensi, maka bidang normal kita gambarkan vertikal tapi nampak sumbu Z-nya itu, maka nampak sekali bahwa bidang normal itu adalah bidang yang tegak lurus terhadap bidang A gitu. Nah, pada bidang normal itu nanti ada istilah garis normal, yaitu garis yang apa namanya, yang terdapat pada bidang normal. Jadi garis itu dinamakan garis normal. Gitu saja sih maksudnya. Jadi garis normal itu nanti untuk memeriksa satu buah
medan magnet B ketika dia itu arahnya menyimpang, tidak tegak lurus tapi membentuk sudut terhadap garis normal. Nah, contohnya ini nih ya. Tadi kan persamaan matematisnya tuh ini ya. Nah, ini ya, ada cosnya itu. Nah, diperhatikan bahwa cos itu nampak jika B itu membentuk sudut terhadap bidang normalnya. Contohnya ini nih ya, contohnya gambar ini nih. Jadi ada bidang A, kemudian B itu membentuk sudut miring theta terhadap bidang normal. Tadi bidang normal, kok bidang normal sih? Garis normal ya. Garis normal atau bidang normal, kita tadi simpulkan bahwa garis atau bidang yang tegak lurus terhadap bidang A. Jadi kalau begitu sudut theta ya diambil dari B terhadap N, terhadap yang tegak lurus A, berarti yang ini. Nah, ini adalah sudut theta. Bukan yang sebelah sini ya, bukan yang sebelah sini, bukan. Jangan salah penafsiran. Jadi theta karena tadi didefinisikan sebagai sudut antara B dengan N, berarti yang mengapit pada garis vertikal tersebut. Nah, karena yang diminta tadi informasinya atau definisinya adalah yang tegak lurus terhadap A, berarti kita uraikan karena ini kan membentuk sudut ya. Maka diuraikan, ketika diuraikan yang bagian tegak ini, bagian vertikal ini adalah B cos theta karena mengapit sudut ya, mengapit sudut theta itu. Sedangkan yang eh, apa namanya yang horizontal ini, yang mengapit sumbu X ini adalah B sin theta. Nah, ini tidak memberikan efek flux karena dia tidak tegak lurus. Yang memberikan efek flux adalah yang tegak lurus. Jadi kalau dia berbentuk miring seperti itu, maka ketika kita uraikan hasilnya adalah B cos theta yang tegak lurus. Nah, inilah yang memberikan efek flux terhadap A-nya. Jadi flux magnetik didefinisikan sebagai ini karena jika tidak tegak lurus ya berarti B cos theta kali A. Oh, etika penulisan cos theta ditaruh di belakang berarti menjadilah B kali A kali cos theta seperti yang saya tuliskan ini. Sebelumnya juga sudah saya sampaikan. Sampai di bagian sini ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan kalau ingin bertanya. Ada? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Nggak ada kayaknya, Bu. Ya, sudah paham berarti ya? Nah, baik kalau oke. Nah, sekarang kita lihat satuannya ya, karena satuan itu juga penting ya. Satuan itu sangat penting sekali dalam fisika, bahkan itu adalah dasar dari fisika. Kalian kelas 10 itu kan pertama kali yang kalian pelajari itu setelah hakikat fisika kan kalian belajar satuan dan besaran fisika. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, para siswa V ini satuannya adalah WB, Weber ya. WB itu Weber. Weber itu tokoh fisika dari Jerman kalau tidak salah ya, Ibu. Harus coba kalian Weber atau WB itu adalah B kali A cos theta. Nah, cos theta ini tidak punya satuan. Kenapa nggak punya satuan? Karena cos itu adalah perbandingan sisi pada segitiga siku-siku ya. Jadi dia sisi dengan sisi, berarti nggak punya satuan dia. Nah, A itu adalah area. Area itu berarti luas ya. Luas ini ya, luas bidang yang tadi saya ceritakan itu. Nah, luas bidang itu. Sehingga satuannya adalah meter kuadrat. B adalah apa namanya medan magnet ya, medan magnet yang dipakai dalam GGL induksi ini. Berarti satuannya Tesla ya, tokoh fisika yang luar biasa banget ya, ini cerdasnya di atas manusia rata-rata ini. Atau bisa juga Tesla itu diberi satuan yaitu Weber per meter kuadrat. Jadi satuannya adalah yang saya tunjukkan ya, saya ulang ya, untuk apa namanya V ini satuannya adalah Weber, B Tesla atau Weber per meter kuadrat, A adalah meter kuadrat, dan cos theta itu tidak punya satuan. Itu adalah dalam versi MKS. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan sebelum saya lanjutkan kepada bagian berikutnya? Ini baru pengenalan dulu nih ya. Ada? Oh, bukan pengenalan ya, flux magnetik ya. Sudah jelas ya tentang flux magnetik ya? Insya Allah, Bu. Ya, baik. Banyaknya garis apa? Medan magnet yang menembus pada satuan bidang A. Itu adalah flux magnetik. Oke, saya lanjutkan dengan hukum Faraday. Nah, ini kalau kalian dengar nama Faraday, di kimia juga ada tokoh ini ya, nama tokoh ini. Biasanya materi apa itu? Sudah masuk belum? Elektrokimia.
Elektrokimia, ya, elektrolisis ya, elektrokimia, elektrolisis itu ada tokoh namanya Faraday yang dia disangkut pautkan di sana. Nah, di fisika juga tokoh ini juga disangkut pautkan. Ya, ini orang ini melakukan eksperimen ya, sehingga eksperimen yang kaitannya dengan stimulus yang kedua ini. Nah, yang ini maksudnya eksperimen yang ini, yaitu menggerakkan medan magnet B di dalam kumparan. Nah, kita lihat ya eksperimennya dari Faraday. Jadi Faraday mengatakan bahwa GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung loop suatu penghantar itu, kata dia, berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilengkapi oleh loop penghantar. Jadi definisi yang dia terapkan tuh ini definisinya. E sama dengan min N delta V per delta T. Ya, perhatikan ya, Faraday menyatakan, ini hukum Faraday yang dia kemukakan, jadi E sama dengan min N delta V per delta T. Ya, jadi E itu nanti kata Faraday tergantung kepada jumlah lilitan yang ada pada kumparan. Semakin banyak jumlah lilitannya berarti semakin kuat GGL induksinya, semakin besar GGL induksinya gitu. Kemudian juga dipengaruhi oleh ini, delta V per delta T. Nah, delta V per delta T itu adalah perubahan flux magnetik per waktu. Ya, karena delta V adalah perubahan flux magnetik, sedangkan delta T adalah selang waktu yang ditunjukkan dengan sekon. Itu artinya perubahan flux per sekon atau perubahan flux per waktu. Nah, jadi maksudnya adalah kita menggerakkan medan magnet itu sehingga terjadi perubahan. Tadinya fluksnya besar menjadi kecil, berubah dari besar menjadi kecil, atau berubah dari kecil menjadi besar dibagi selang waktu. Artinya Faraday ini GGL induksi ini dipengaruhi oleh lilitan dan pergerakan dari magnet tersebut ya. Jadi begini ya, lebih lengkapnya saya sudah menggambar tadi di kelas lain ya, daripada dihapus kan dilanjutkan aja ya. Ini gambar tadi. Jadi gambaran ini ada dua yang saya gambar. Yang pertama ini ya, yang pertama ini kita sort yang sebelah kiri dulu ya. Ini ada kumparan ya, kumparan digambar lilitannya nampak ya, yang bagian titik-titik itu berarti dia posisinya ada di belakang ya, di belakang mata maksudnya. Yang lurus, yang lengkap ini utuh ini berarti di depan maksudnya. Kemudian kumparan itu dihubungkan dengan galvanometer. Galvanometer itu alat yang bisa mendeteksi adanya arus listrik lewat. Jadi kalau arus listriknya lewat, ada arus yang lewat pada dia, maka jarumnya akan menyimpang. Nah, kemudian ada magnet batang ya, dengan utara didekatkan dengan kumparan dan selatan di utara selatan seperti yang kamu lihat. Maka kita tahu bahwa B atau medan magnet itu berarah dari utara ke selatan. Kalau dia masuk, kalau gerakannya itu medan magnet itu dimasukkan seperti ini. Nah, ketika dimasukkan ternyata galvanometer itu akan menyimpang ke kanan ketika digerakkan masuk ya. Nah, ketika di dalam ini, ketika dia sudah masuk ke dalam, sekarang mata kita beralih ke sini ya. Ketika medan magnet itu sudah berada di dalam, ketika dibiarkan dia tidak bergerak, maka galvanometer itu akan kembali ke posisi 0 lagi. Ya. Jadi saya ulang ya, jadi ketika digerakkan galvanometer itu menyimpang ke kanan, ketika berada di dalam, diam begitu, maka galvanometer itu balik lagi ke posisi semula. Nah, ketika dikeluarkan galvanometer itu ya, ketika dikeluarkan medan magnetnya itu tadi, magnetnya itu dikeluarkan ke sebelah kiri ya, maka galvanometer akan menyimpang ke kiri juga. Nah, ketika berada di luar, maka dia langsung kembali ke 0 lagi. Begitu seterusnya. Jadi artinya apa? Artinya dia membuktikan bahwa adanya gerakan dari medan magnet ini, saya ulang ya, adanya gerakan dari magnet batang tersebut menyebabkan jarum galvanometer itu menyimpang dari 0. Katakanlah 0 itu yang bagian atas ya, jarum atas berarti dia menunjukkan 0. Nah, ketika dia itu digerakkan menyimpang, tapi ketika
magnetnya itu diam di tempat, tidak bergerak, maka dia kembali ke nol. Artinya, pergerakan medan magnet itulah yang menyebabkan terjadinya arus induksi. Kenapa terjadi arus induksi? Karena dibuktikan jarum galvanometer itu menyimpang. Paham nggak maksud saya? Bisa dimengerti nggak? Bisa. Paham, Bu. Ya, baik. Jadi, oke. Jadi kalau kita simpulkan, itu ketika medan magnet itu ada di luar, ya, magnet itu ada di luar, ketika digerakkan ke dalam, galvanometer menyimpang, ketika berada di dalam, galvanometer balik ke nol lagi, ketika digerakkan keluar, maka dia akan menyimpang ke kiri, lalu kembali ke nol, kalau digerakkan masuk lagi, menyimpang ke kanan, kembali ke nol, kemudian digerakkan ke kiri, menyimpang ke kiri, kembali ke nol, begitu seterusnya. Semua paham ya? Nah, dari sini maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ada V. V itu tadi adalah banyaknya medan magnet yang menembus pada satuan luas tertentu. Itu belum menghasilkan perubahan, itu belum menghasilkan arus induksi. Artinya, kalau hanya sekedar V saja, tidak dilakukan apa-apa, tidak digerakkan, itu artinya tidak ada arus induksi yang lewat. Nah, baru kalau diturunkan terhadap waktu, berarti maksudnya diubah perubahan fluks gerakan atau perubahan fluks terhadap perubahan waktu, artinya magnet itu digerakkan maksudnya. Jadi ini pada posisi ini adalah magnet itu digerakkan. Nah, ketika digerakkan maka terjadilah GGL induksi pada kumparan tersebut. Terjadi GGL induksi artinya di situ ada arus induksi yang melewati kumparan sehingga bisa menghantarkan arus listrik induksi yang sifatnya tentu saja sementara. Mengapa saya bilang sementara? Disebut sementara karena memang stimulus ini terjadinya ya apa arus itu terjadi ketika stimulus itu ada. Kalau stimulus itu ditiadakan berarti arus induksinya tidak ada. Berarti kan dia bersifat sementara, tidak permanen. Tidak seperti kalau kita pakai batu baterai gitu misalkan. Itu kan permanen ya. Kita pakai terus sampai baterainya habis voltasenya, maka ya udah dia bisa dipakai terus untuk mengalirkan arus listrik DC gitu. Kalau ini enggak, selama kita menggerakkan medan magnet, maka selama itu pula arus induksi dihasilkan sehingga bisa mengantarkan arus listrik. Tapi kalau dia tidak digerakkan, ya tidak akan menghasilkan arus listrik. Jadi kuncinya ada pada perubahan flux magnetik, bukan pada flux magnetik. Kalau hanya flux saja, tidak akan terjadi arus induksi. Tapi kalau flux diubah atau perubahan flux, maka terjadilah arus induksi sehingga bisa mengantarkan arus listrik. Sampai di bagian sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya Ibu lanjutkan? mau nanya, Ya. kalau misalnya bisa nggak sih medan magnetnya digunakan untuk alternatif listrik gitu? Jadi itu ada mesinnya menggerakkan medan magnetnya tuh dikembangkan jadi kayak ada menghasilkan listrik. Jadi pengganti baterai atau pengganti sumber listrik yang sekarang bisa nggak sih, Bu? Nah, itu yang kamu gunakan, yang kamu rasakan arus arus listrik AC itu kan dari situ, dari generator yang digerakkan dengan PLTA. Ada pembangkit listrik tenaga air, di situ nanti menggerakkan turbin, menggerakkan alternator ya, sehingga terjadilah sistem GGL induksi yang akhirnya menghasilkan listrik yang kamu rasakan. Itu adalah pokok pangkalnya pada sini, materinya pada ini semuanya. Arus DC maupun AC yang apa namanya yang dihasilkan oleh PLN kita itu dari situ. Ya, cuma dia dibuat menjadi AC. Nah, ini kalau sampai ke teknologi ke sana berarti harusnya masuk ke ilmu yang lebih terapan lagi ya. Jadi semuanya kembali ke sini materi yang ini GGL induksi. Listrik AC yang dihasilkan oleh PLN itu adalah dihasilkan dari penggerakan, kalau itu ya seperti ini ya. Kalau yang ini adalah kasus yang pertama ini. Nah, jadi kumparan digerakkan di dalam medan magnet, tetapi dia dibuat di AC bolak-balik sehingga menghasilkan arus listrik. Itu intinya, dasarnya adalah materi ini. Dasar dari kita mempelajari listrik AC yang kamu rasakan sampai hari ini gitu. Begitu? Ya? Semua paham ya? Waktu kita sangat waktu kita sangat mendesak sekali. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya lanjutkan?
Bu, maaf. Itu Ya. garis-garis B induksinya Mm-mm. itu kan ada yang ke dalam, ada yang keluar. Itu maksudnya Mm-mm. gimana Mm-mm. tuh, Bu? Nah, itu nanti saya jelaskan di bagian ini, bagian lens. Memang sengaja. Sebenarnya begini, Faraday itu tidak menjelaskan arus, tidak menjelaskan arah ya. Dia hanya membuktikan bahwa semakin begini, yang dia ingin buktikan itu adalah ini tadi. Nah, ini adanya perubahan laju, adanya perubahan fluks terhadap waktu, adanya gerakan itu menyebabkan GGL induksi. Semakin kenceng gerakannya gitu loh ya. Semakin kenceng kamu gerakan, maka ini penyimpangan galvanometernya itu juga semakin besar. Artinya, semakin kenceng gerakan itu, maka semakin besar arus yang dihasilkan, semakin besar GGL induksi yang dihasilkan, dan semakin besar arus yang dihasilkan pula gitu loh ya. Sehingga kalau dipasangi lampu, lampunya nyala terang gitu. Jadi kalau kalian ngayuh sepeda, kalau sepedanya itu kayak kamu kayu pelan-pelan gitu, maka lampunya itu redup juga. Kalau nyala itu nyalanya tuh mati mati tak mau hidup gimana sih? Hidup tak mau mati pun tak segan atau apa kebalik saya. Nah, tapi kalau kamu kenceng lari apa ya mengayuh sepedanya cepat sekali gitu ya, maka itu artinya kamu menggerakkannya ini cepat. Kalau sepeda kan berarti yang ini dinamo yang ini. Kalau kamu gerakkan dengan cepat gitu, maka nyala lampunya akan semakin terang benderang gitu. Nah, itu adalah percobaan dari Faraday. Dia hanya sekadar itu saja membuktikan. Tapi kalau arahnya diselidiki oleh lens. Nah, ini mengapa saya berikan induksi. Saya itu tadi menerangkan yang lens ini gitu. Lalu saya kembali ke sini gitu maksudnya. Ya, itu nanti Baik, saya Bu. terangkan. Baik. Oke, cukup ya para siswa? Ya, Ya, Bu. jadi Faraday ini menyimpulkan bahwa adanya gerakan magnet di dalam kumparan menyebabkan terjadinya GGL induksi dan menghasilkan arus induksi. Itu aja. Nah, ini persamaannya ya, menurut Faraday bahwa GGL induksi adalah main N delta C per delta T. Nah, mengapa muncul N minus ini? Nah, ini nanti kaitannya dengan si lens. Kalau gitu sekarang kita masuk ke lens ya, hukum lens. Nah, hukum lens ini orang yang melakukan eksperimen dikaitkan dengan arah arus induksinya kemana. Ya, kalau tadi sudah dibuktikan oleh Faraday bahwa gerakan magnet di dalam kumparan menyebabkan GGL induksi dan akhirnya terjadilah arus induksi sehingga lampu bisa menyala. Nah, lens ini mempelajari arahnya kemana, arahnya bagaimana. Nah, kita kembali ke sini lagi tuh. Nah, kita kembali ke gambar yang di hukum Faraday. Ada kaitannya ke situ. Jadi begini para siswa, yang sebelah kiri dulu ya kita lihatnya. Ketika kita menggerakkan medan magnet itu masuk ke dalam kumparan, berarti ada B asal istilahnya, B dari magnet tersebut, medan magnet tersebut yang berarah ke kanan, betul ya, berarah ke kanan. Nah, artinya menurut Lenz itu ada perlawanan dari kumparan itu yang disebut sebagai medan magnet induksi. Ada perlawanan. Jadi kalau kita B-nya itu ke kanan, maka B induksinya ke kiri, gitu aja sih maksudnya. Ya. Nah, jadi B induksi inilah yang digunakan untuk mencari arah arusnya kemana. Bukan B asalnya ya, bukan B asalnya ya. Jangan sampai terbalik ya. Mungkin di bagian itu belum disampaikan. Dulu ada beberapa siswa saya yang ketika ketemu dengan saya, itu ada yang pemahamannya itu kebalik-balik tuh. Waktu itu saya ngelesi di tempat lain gitu ya. Nah, jadi saya ulang kembali. Jadi untuk Lens mengatakan bahwa adanya B induksi yang melawan terhadap B asalnya. Jadi B asal itu yang ini, yang dari magnet itu adalah B asal. Kemudian kumparan itu memberikan perlawanan yaitu B induksi yang arahnya berlawanan terhadap B asal. Jadi kalau B induksinya itu ke kanan, kalau B asalnya ke kanan, maka B induksinya ke kiri. Nah, B induksi inilah yang kita gunakan untuk mencari arah arus induksi. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita ketahui kemarin ya di Fleming ya aturan tangan kanan itu ya, yang genggaman tangan kanan semoga masih ingat ya.
pakai genggaman tangan kanan. B dengan I itu balik-balikan. B bisa jempol, I bisa melingkar. Atau B yang melingkar, I yang jempol. Tergantung dari bentuk kawatnya. Kalau ini kawatnya melingkar, berarti B-nya yang lurus. Betul ya? Kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Nah, karena kawatnya melingkar, maka B-nya lurus. Kalau B-nya itu ke kiri, ya, B-nya ke kiri, kalian peragakan ya, tangan kanan kalian ya, jempol tangan kanan kalian ya. Kalau B-nya itu ke kiri, berarti arah arus itu melingkar-lingkar dari bawah ke atas, di depan itu dia ke atas tuh ya, di depan tuh ke atas, itu punggung tangan kita itu kan di depan itu ya, di depan kita punggung tangan, berarti B-nya, I-nya itu ke atas, nah ke atas, itu berarti ke sini ke bawah, nah inilah arah dari, nah ini apa ya, arah dari arus induksinya, sehingga disimpulkan bahwa galvanometer akan menyimpang ke kanan, karena ini ke sana ya, ini ke sana, I-nya searah berlawanan jarum jam. Itu adalah I induksi, bukan I sesungguhnya, I induksi. Yang disebabkan karena adanya perlawanan B induksi terhadap B asalnya. Paham nggak nih? Halo? Bisa Insya nih? Allah, Bu. Oke. Nah, berarti kalau sekarang medan magnetnya itu ada di dalam, lalu kemudian ditarik ke kiri, itu artinya sama saja B asalnya itu ke kiri. Nah, B induksinya ke kanan. B induksi ke kanan, B induksi yang ini ya, B induksinya ke kanan, maka tentu saja tangan kanan kita akan membuktikan arah arus induksinya kemana. Oh, ternyata berbalik dengan yang tadi. Kalau ke kanan berarti punggung tangan kita di belakang, ya kan? Kalau kita lihat ke kanan ya, punggung tangan kita di belakang, berarti yang titik-titik itu ke atas, yang di depan itu ke bawah. Maka arahnya adalah seperti ini. Nah, gitu ya. Semoga paham. Nah, inilah yang dimaksud pada aturan Lenz atau hukum Lenz, yaitu menjelaskan tentang bagaimana arah dari arus induksi yang dikaitkan dengan percobaan Faraday. Ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Kalau tidak, saya lanjutkan dengan hukum Lenz yang sesungguhnya. Halo? Boleh dilanjutkan, Bu? Oke, baik. Saya teruskan ya. Nah, jadi kita menuju ke Lenz ya. Lenz itu melakukan eksperimen seperti ini. Arah arus induksi akibat GGL induksi pada suatu rangkaian itu sedemikian rupa sehingga, nah ini kata kuncinya, menyebabkan medan magnet induksi itu menentang perubahan medan magnetnya. Yang ditentang apanya? Arahnya. Jadi kalau arahnya ke kanan, medan magnet asal maksudnya ya, maka medan magnet induksinya ke kiri. Kalau arahnya medan magnetnya ke kiri, medan magnet induksinya ke kanan dan seterusnya. Ya, nah. Jadi sebelum ke sini ya, saya membuat ilustrasi ini. Percobaan dia kayak gini nih ya. Ada B yang silang-silang hitam ini, B yang menembus kertas atau menjauhi kita ya, menembus kertas. Kemudian ada kawat yang merah ini dibuat letter U seperti itu. Lalu ada kawat lagi yaitu kawat kipe yang dia itu dibuat tidak permanen, artinya dia bisa bergerak ke kanan maupun ke kiri. Bisa dipahami ya percobaannya ya. Atau gambar yang bagus tuh yang ini, nah yang di atas ini loh. Ya, jadi ada B yang menembus kertas, silang berarti menembus kertas, lalu dibuatlah kawat C, D, A, B, dan ada kawat OP yang bisa digerakkan ke kanan maupun ke kiri. Ya, semua paham ya ini ya. Nah, sekarang kita lihat tuh ya. Kalau kita menggerakkan kawat itu yang ini ya, nah gambar saya aja ya. Kalau kita menggerakkan ke kanan, maka kata Lorentz sih, kata Lenz itu gaya Lorentz itu terbalik ya, terbalik dari gerakan kawat kipe. Jadi gaya Lorentz itu berbalik ke kiri. Jadi kalau kawat ini digerakkan ke kanan, maka gaya Lorentz ke kiri. Itu maksudnya. Nah, kalau gaya Lorentz ke kiri, inilah yang diambil ya, ini yang dipakai ya gaya Lorentz. Berarti bagaimanakah arah I-nya? Jadi kalau begitu kita ambil yang Lorentz ini, B-nya masuk, maka I-nya kemana? Ya pakai aturan tangan kanan kalian, Fleming lagi. Jadi tangan kanan kalian yang ada telapak tangan, 4 jari lain dan jempol. Masih ingat ya? Ya. Jadi kalau B-nya masuk, berarti 4 jari lain itu menembus kertas masuk, kemudian telapak tangan ke kiri. Berarti arah jempol kemana?
Atas. Ke atas, betul sekali ya. Berarti saya gambar arah I induksi itu ke atas. Ini adalah ke atas ya ini ya. I induksi. Aduh, ini gara-gara ini kali itu. Nah, saya bebaskan nih. Arah induksi ke atas. Nah, sekarang kalau dibalik ya. Apa ya, kawat kipe itu digeser ke kiri, maka gaya Lorentz ke kanan tuh. Nah, gaya Lorentz ke kanan. Berarti B-nya masuk, kemudian gaya Lorentz telapak tangan kita ke kanan. B-nya masuk berarti 4 jari lain itu masuk ke dalam kertas, kemudian telapak tangan itu berarah ke kanan, berarti kita putar tangan kita tuh. Nah, berarti arah jempol ke Bawah. mana? Ke bawah. Nah, ini dia. Ini adalah I induksi. Ingat induksi ya, induksi. Induksi yang disebabkan karena B induksi, bukan B asalnya. Ini B asal, berarti induksinya sebenarnya titik itu. Nah, gitu loh maksudnya. Ya, itu percobaan dari Lenz. Nah, bagaimana kalau B-nya titik tuh? B-nya titik berarti artinya B itu keluar dari kertas atau menuju kalian, menuju kita. Nah, kalau dia digerakkan ke kanan, berarti artinya gaya Lorentz ke kiri. Nah, berarti B-nya arah arusnya kemana? Coba dibuktikan. Di B-nya ke kita, kemudian tangan kita, telapak tangan kita ke kiri. Berarti kemana itu I induksinya? Coba. Bawah. Ke 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 bawah. Bagus sekali. Jadi ini induksinya ke bawah ya. Ini I induksinya. Berarti kalau ini pasti ke atas ya, karena berbalikan. Semoga paham ya para siswa? Jelas ya, bagaimana menentukan arah induksi, karena kita ini bekerja dengan induksi bukan dengan asalnya. B asal maka menghasilkan B induksi. Nah, sekarang sama si Lenz itu diajarkan bahwa, oh jadi kalau kamu bingung menentukan B induksinya, udahlah nggak usah begitulah kata dia. Ya kalau kita buat bahasa prokemnya gitu. Nah, gini aja lah pokoknya. Kalau arahnya kawat itu digerakkan ke kanan, maka Lorenznya ke kiri gitu aja. Kalau dia digerakkan ke kiri, maka Lorenznya ke kanan gitu aja. Nggak paham ya para siswa ya? Nah, pada kasus ini kita kembali ke persamaan tadi yang dari Lorentz tadi. Kok Lorentz lagi saya, aduh. Faraday. Faraday tadi mengatakan demikian. Jadi E sama dengan min N delta V per delta T. Kalau N-nya 1, itu N-nya 1. Mengapa 1? Ini kan satu lilitan ini. Dianggap satu lilitan ini, ya. Kalau N-nya 1, maka ini min delta V per delta T. Padahal V itu adalah B kali A. V adalah flux magnet. Ya, V adalah flux magnet, yaitu perkalian dari medan magnet dikalikan dengan A. Tapi B-nya B induksi ya, bukan B sesungguhnya itu ya. Nah, dengan demikian, kalau kita masukkan hasilnya ini ya, delta B kali A per delta T. Nah, A ini apa? A ini, kalau kita lihat ya, di percobaan Lenz yang pertama, kita lihat. A itu adalah luasan yang ditembusi oleh magnet ya, yang ditembusi oleh flux magnet gitu loh ya. Jadi ini itu kalau digeser ke sana ini adalah luasannya. Luasannya adalah X kali L. L itu panjang kawat yang ini ya. Ini L, maka ini adalah X. Jadi X ini berubah-ubah terus, betul nggak? X itu berubah kadang kecil, membesar, maksimum, balik lagi, mengecil, dan seterusnya. Nah, jadi inilah dia, artinya A itu adalah X kali L, maka terciptalah seperti ini ya persamaannya. Nah, ini yang konstan itu adalah B. B itu medan magnet yang dipakai, dia tidak mungkin berubah-ubah, tetap, L juga tetap, tapi yang berubah adalah X. Jadi dengan demikian persamaannya kita ganti menjadi seperti ini. Yang berubah adalah X-nya, yang berubah-ubah adalah X-nya tuh. Berarti min B kali L, BL-nya itu konstan, berarti yang berubah-ubah adalah delta X per delta X. Nah, delta X per delta X itu adalah kecepatan gerak dari kawat yang digerakkan tadi. Oh, berarti E sama dengan min B LV. Inilah persamaan matematis yang bisa ditimbulkan dari percobaan Lenz. Sama di bagian sini, ada yang mau disampaikan? Sudah jelas? Ada waktu 5 menit berarti bisa kita menyelesaikan soal ini. Kalau ingin bertanya silakan. Ada? Udah paham belum? Nggak, lagi memahami, Bu. Lagi memahami ya. Mohon maaf ya, waktunya tinggal 4 menit ya. Kita 10 lebih 35. Iya. Ini kita nggak bisa, bukan offline ya, kita online ya. Jadi kita dibatasi waktu juga karena masih ada pelajaran yang berikutnya ya.
Oke? Pelajaran terakhir tadi. Ya terakhir, tapi kan kita juga batasnya jam berapa coba? Lihat jadwalnya. Jam berapa? 10 lebih 35 kalau tidak salah. Nah, itu dia. Kalau kita melewati bagaimana? Kita nggak disiplin waktu dong kalau seperti itu, ya. Oke, saya berarti masih ada waktu untuk menyelesaikan soal ini ya. Contoh soal yang dikaitkan dengan hukum Lenz. Kita lihat ya, ini ada soal ada kawat ditekuk sedemikian rupa di medan magnet B yang menembus kertas ya. Jadi kawat DC dengan panjang 25 cm. Jadi ini panjangnya DC-nya itu L ya, berarti 25 cm. Di dalam medan magnet yang menembus kertas, B-nya masuk ini ya. Jika arah induksi magnetik induksi magnetik itu silang dan itu menyatakan masuk bidang kertas, maka tentukan berapa besar induksi magnetik agar daya yang diserap hambatan itu sebesar 5 watt. Jadi di sini dipasang lampu nih ya, 2 ohm ya dengan R 2 ohm. Nah, ini bagaimana? Berapa B-nya agar supaya P-nya itu menjadi 5 watt. P sama dengan 5 watt ya. P itu apa ya kalau di SMP? P adalah IR kali I, ya, IR kali I. Nah, berarti kan kalau kawatnya itu menyala, maaf, kalau lampunya itu menyala, berarti ada arus yang melewati pada kawat itu, ya. Ketika ini digerak-gerakkan, gerak ke kanan, gaya Lorentz ke kiri, berarti terjadilah arus induksi, sehingga ini lampu bisa menyala, Nah, kalau demikian, B-nya tadi 5 watt, P-nya tadi 5 watt, berarti 5 sama dengan I kuadrat kali 2. Kan ini 2 ohm ya. Berarti kita dapatkan I kuadrat sama dengan 5 per 2. Oh, berarti I-nya sama dengan akar 5 per akar 2. Kita jadikan bentuk yang apa nih? Bentuk rasional ya, akar 2 per akar 2. Berarti apa ini? Berarti setengah akar 10 ya. Setengah akar 10, coba cek tuh. Betul ya, setengah akar 10. Oke. Nah, berarti betul nggak sih ini? Betul ya. Jadi akar 2 per akar 2 jadinya 2, ini akar 10, betul. Setengah akar 10 ampere. Nah, kita udah dapatkan itu I-nya. Nah, sekarang pada kasus ini kan terjadinya tegangan itu disebabkan karena percobaan Lenz. Jadi tegangannya menggunakan persamaan ini. Oh, jadi E itu sama dengan B LV. Nggak usah minus juga nggak apa-apa. Kita hanya menghitung angka-angkanya saja. B-nya ditanyakan, E-nya berapa? Nah, E-nya itu kan bisa juga ya adalah I kali R. Betul ya? E voltase itu I kali R. Jadi E-nya itu adalah setengah akar 10 kali R-nya itu 2. Nah, ini dia. Oh, berarti E-nya adalah akar 10 volt. Nggak paham ya? Saya nggak ada waktu lagi nih. Jadi ini akar 10 sama dengan B yang dicari. L-nya berapa ya? L-nya tadi 25 cm. Berarti 25, saya sorot ke bawah ya. Bentar ya. Saya paskan ya ini. 25 kali 10 pangkat minus 2, kecepatannya adalah 5. Ini ya, kecepatannya adalah 5 meter per sekon. Ya sudah, berarti B-nya nanti ketemu tuh ya. Berarti berapa ya? Akar 10 sama dengan 125B per ini 100. Begitu ya. Ini dibagi 25, 5 dibagi 25, 4. Oh, berarti B-nya itu adalah 4 akar 10 per 5. 4 per 5 itu 0,8 ya. 0,8 kali akar 10 itu 3,3. Karena 3,3 itu 9,9 tuh. Berarti ya ditaksirkan ya 10. Berarti 3,3. Berapa ya ini ya? 24, 2, 24, 26. 26,4 volt. Nih jawabannya ya. Atau keliru saya? 2,64 ya. Maaf, aduh. Oh, ini keliru ya. Karena ini komanya di belakang tuh ya. Berarti 2,64 volt. Oke. Sampai di bagian sini, ini adalah, kok volt sih? Astagfirullah, B ya. B itu satunya apa? B satunya apa? Tesla. Tesla, ya. Tesla atau Weber per meter kuadrat. Kuadrat. Ya, B. Ya, B itu satuannya Tesla atau Weber per meter kuadrat. Boleh itu ya. 1 Tesla sama dengan 1 Weber per meter kuadrat. Sampai di bagian sini ada yang mau disampaikan? Ini waktunya lebih 1 menit.
Atau masih mau ditambahkan lagi? Tapi persiapan sholat Jumat loh. Halo, silakan kalau yang bertanya. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Baik, kita simpulkan ya kalau gitu ya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah GGL induksi. Ya, GGL induksi. Tadi kita berarti diajarkan tentang GGL induksi itu berarti ada dua persamaan ya kesimpulan kita ya. Yang pertama yang dari Faraday tadi yaitu E sama dengan apa? Min N delta V per delta T yang dari percobaan Faraday itu. Atau kalau nanti perubahannya sangat kecil sekali berarti limit X mendekati T mendekati 0 gitu ya. Kalau ini kan perubahan besar tuh. Waktunya antara selisih 1 detik ke 10 detik atau 1 detik ke 2 detik gitu ya. Tapi kalau perubahannya itu sangat kecil sekali atau sesaat ya. Kalau sesaat ya, jadi GGL sesaat itu berarti adalah min N D V per DT. Nah, jadi kalau sesaat itu berarti pada detik ketiga, detik keempat, detik kedua, detik ke satu dan seterusnya. Maka kita pakai diferensial. Tolong diperhatikan ya. Jadi kalau delta itu perubahan besar, kalau diferensial itu perubahan kecil dengan dt-nya itu mendekati 0. Kalau ini enggak mendekati 0. Kalau ini mendekati ya kalau 1 ke 2. Detik ke 1 hingga detik kedua, berarti delta t-nya kan 1. Kalau ini enggak, detik ke 1 hingga detik ke 1,0000001, berarti delta dt-nya mendekati 0. Limit ya, limit. Ya semua paham ya, karena ini pelajaran matematika harusnya ya, harusnya kalian paham maksud saya ya. Kemudian yang kedua itu adalah percobaan Lenz yang tadi kita pelajari itu adalah min B apa L kali V. Jadi dua definisi ini yang kita dapatkan dari materi ini. Jadi GGL induksi, ini induksi ya, jangan lupa ya, ini induksi, ini juga induksi. Dihasilkan dari banyaknya jumlah lilitan kali perubahan flux magnetik ya yang dihasilkan. Dan kalau perubahannya itu sangat kecil sekali, perubahannya sangat kecil sekali, maka deltanya diganti dengan diferensial. Jadi min N dV per dt. Kemudian yang dari Lenz itu min B LVB-nya tentu saja B induksi. Oke? Sampai di bagian sini, barangkali ada yang ingin disampaikan. Ini kesimpulan yang bisa kita tarik dari hasil penjelasan saya di materi ini. Silakan kalau ingin disampaikan. Tidak ada. Halo. Sepertinya tidak ada, Bu. kita waktunya juga sudah, estimasinya sudah melebihi ini ya. Baik para siswa, dari saya sekian dulu saja ya. Nanti pertemuan berikutnya berarti yang kedua. Ini kan GGL induksi yang pertama ya. Yang kedua nanti kita akan bahas ya ini tentang aplikasinya seperti apa. Apa saja yang bisa dihasilkan dari GGL induksi ini. Apa saja nanti kita pelajari ya. Baik para siswa, dari saya barangkali itu saja. Saya berharap kalian tetap mentaati protokol COVID ya, 19 ya maksudnya. Kalian stay at home ya. Kalau memang terpaksa keluar ya gunakan masker. Karena itu satu-satunya senjata kita untuk bertahan terhadap serangan COVID ya. Dan jangan lupa sering-sering cuci tangan dengan sabun. Berjarak 1 meter satu dengan yang lain. Minimal 1 meter satu dengan yang lain. Para siswa dari saya cukup sekian ya. Barangkali ya kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ini yang bisa nanti saya screenshotkan siswa-siswa yang ikut pada KBM hari ini. Ada 36 ya jumlahnya. Baik, para siswa dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.